Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Studi Aplikasi Sistem Hidrolik sebagai Teknologi Penggerak di Dunia Kerja dan Industri. Kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Musinin, NIM Saya 2310301104. saya Muhammad Muklisin, NIM 231030111045. Dan anggota kelompok kita tidak bisa hadir dikarenakan lagi cuti, yaitu Tinggi Milir Kogoya dengan NIM 2310301110. Pengertian sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah sistem tenaga fluida yang menggunakan cairan, biasanya oli, sebagai media untuk mentransfer daya dan menghasilkan gerakan mekanik. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan tersebut menghasilkan gaya yang dapat digunakan untuk menggerakkan aktuator seperti silinder hidrolik atau motor hidrolik. Menggerakkan aktuator seperti sistem hidrolik umumnya digunakan ketika dibutuhkan gaya dorong atau angkat yang besar dan presisi tinggi. Sistem ini mampu bekerja pada tekanan yang sangat tinggi, bahkan hingga ratusan bar, sehingga cocok untuk aplikasi berat seperti alat berat seperti eskavator, bulldozer, crane. Terus mesin pres dan pemotong logam, sistem rem dan kemudi kendaraan, mesin injeksi plastik, dan mesin industri berat lainnya. Keunggulan sistem hidrolik antara lain mampu menghasilkan gaya dan torsi yang besar, gerakannya halus dan dapat dikontrol dengan presisi, dapat digunakan untuk mengangkat beban berat dengan stabilitas tinggi. Namun, sistem ini memerlukan perawatan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran, oli, kontaminasi fluida, atau kerusakan pada komponen seperti sil dan pompa. Lanjut. Komponen utama sistem hidrolik. Komponen utama sistem hidrolik memiliki struktur yang hampir serupa dengan pneumatik, namun menggunakan fluida cair oli sebagai media tenaga. Komponen utamanya terdiri dari yang pertama ada tangki hidrolik, yaitu reservoir, pompa hidrolik, katup hidrolik, aktuator hidrolik, pipa, selang dan fitting, filter hidrolik, perangkat kontrol, dan sensor. Prinsip kerja sistem hidrolik. Prinsip kerja sistem hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah dan ke seluruh permukaan dinding wadahnya. Dengan prinsip ini, gaya kecil yang diberikan pada fluida dapat dikonversi menjadi gaya besar pada keluaran sistem dengan perbandingan luas penampang berbeda. Alat kerja sistem hidrolik. Yang pertama, pompa hidrolik mengambil fluida oli dari tangki dan menekankannya ke dalam sistem dengan tekanan tinggi. Katup kontrol arah, directional control valve, menentukan kemana aliran fluida akan menuju, ke sisi kiri atau kanan silinder hidrolik. Ketiga, silinder hidrolik mengubah energi fluida berkaitan menjadi gerakan linear, sedangkan motor hidrolik menghasilkan gerakan rotasi. Nomor 4, setelah fluida melakukan kerja mekanik, oli kembali tangki melalui pipa pengembalian untuk disaring dan digunakan kembali. Nomor 5, pressure relief valve menjaga tekanan sistem agar tidak melebihi batas aman. Artinya, gaya yang dihasilkan pada sisi keluaran tergantung pada perbandingan luas penampang piston. Inilah sebabnya sistem hidrolik mampu menghasilkan gaya dorong sangat besar meskipun tekanan input relatif kecil. Contoh aplikasi pada saat berat seperti eskavator, pompa hidrolik menekan oli ke silinder untuk menggerakkan lengan dan baket. Dengan pengaturan katup, operator dapat mengontrol arah, kecepatan, dan kekuatan gerakan secara halus dan presisi. Selanjutnya, kontrol operasi sistem hidrolik. Pengertian kontrol operasi. Kontrol operasi adalah operasi pengaturan dan pengendalian aliran energi fluida agar sistem pneumatik atau hidrolik dapat bekerja sesuai urutan, tekanan, kecepatan, dan arah gerak yang diinginkan. Dalam dunia industri modern, sistem kontrol ini bisa dilakukan secara 1. Manual atau mekanis, dikendalikan langsung oleh operator. Yang kedua, semi otomatis, kombinasi antara kontrol manual dan sistem otomatis. Yang ketiga, otomatis penuh, dikendalikan oleh sistem elektronik seperti PLC atau Programmable Logic Controller atau sensor otomatis.
Tujuan utama dari kontrol operasi adalah untuk mengatur arah dan laju gerakan akuator, menjaga tekanan sistem tetap stabil, mengontrol urutan kerja komponen, menjamin keselamatan dan efisiensi operasi. Kelebihan dan kekurangan sistem hidrolik. Kelebihan sistem hidrolik: 1. Mampu menghasilkan gaya dan torsi besar. 2. Sistem ini dapat bekerja pada tekanan sangat tinggi, hingga 700 bar, sehingga cocok untuk pekerjaan berat seperti alat berat, mesin pres, dan sistem rem. Ketiga, gerakan halus dan presisi. Yang keempat, karena fluida tidak dapat dimanfaatkan, sistem hidrolik memberikan kontrol yang lebih stabil dan akurat terhadap kecepatan dan posisi. Yang kelima, dapat mentransfer tenaga jarak jauh dengan efisien. Yang keenam, tekanan fluida yang stabil memungkinkan sistem ini bekerja dengan kehilangan energi yang kecil. Yang ketujuh, kuat dan tahan lama. 8. Komponen hidrolik biasanya dibuat dari material logam berkualitas tinggi, sehingga mampu menahan beban berat dan tekanan tinggi dalam jangka panjang. 9. Cocok untuk sistem otomatis dan terprogram. 10. Dapat dikombinasikan dengan servo valve, sensor tekanan, dan PLC untuk menghasilkan kontrol otomatis yang presisi. Kelebihan dan kekurangan sistem hidrolik. Kekurangan sistem hidrolik: 1. Risiko kebocoran fluida. 2. Kebocoran oli dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, bahaya kebakaran, serta penurunan tekanan sistem. Yang ketiga, perawatan lebih rumit dan mahal. Nomor 4. Harus rutin memeriksa kebersihan oli, kondisi seal, dan tekanan sistem agar tetap optimal. Nomor 5. Biaya awal dan instalasi tinggi. 6. Komponen seperti pompa, silinder, dan katup hidrolik relatif mahal dibanding pneumatik. Nomor 7. Rentan terhadap suhu dan kontaminasi. 8. Kotoran kecil atau perubahan suhu dapat memengaruhi viskositas oli dan menyebabkan gangguan kerja. 9. Bobot sistem berat. Nomor 10. Karena menggunakan cairan dan komponen logam tebal, sistem ini kurang cocok untuk alat yang membutuhkan mobilitas tinggi. Kesimpulan, sistem hidrolik lebih sesuai untuk beban berat, gaya besar, dan kontrol presisi tinggi, seperti di alat berat, mesin pres, dan industri logam. Yang kedua, pemilihan sistem tergantung pada kebutuhan tenaga presisi, lingkungan kerja, serta biaya operasional. Ini daftar pustaka. Sekian dari presentasi kelompok 2B. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.